Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Matan Rahabiyah halaman 5. Babul warisati minan nisa'i. Hadza babul. Ini adalah bab ahli waris dari kelompok perempuan. Ini satu bab pada menjelaskan ahli waris minan nisa dari para perempuan. Siapa saja wanita yang berhak menerima warisan. Yang meninggal terserah, bisa yang meninggal laki-laki atau yang meninggal perempuan juga. Pokoknya wanita-wanita yang berhak dapat waris. Wal warisatu minan nisa'i sab'un, dan bermula ahli waris dari kelompok wanita itu ada 7 orang. Kalau 7 orang ada semua, nggak dapat semua, yang dapat 5 saja nanti. Misalkan semua waris perempuan yang akan dijelaskan di depan, 7-7-nya ada, enggak ke 7-7-nya dapat, yang dapat 5 di antara 7. Ini secara umum dulu bicara. Waris dari golongan perempuan ada 7. Lam yu'ti unsa ghairahunna syar'u. A'ta yu'ti. Maf'ulnya 2. Tidak memberikan akan unsa, akan perempuan. Tidak memberikan akan perempuan. Ghairahunna akan selainnya 7. Asyar'u oleh syara, oleh agama. Lam yu'ti tidak memberikan akan unsa, akan perempuan, ghairahum akan selain mereka 7, asyar'u oleh syarat. Berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi, cuma 7 wanita ini yang dapat warisan, yang lain tidak. Siapa 7 itu? Bintun, anak perempuan. Anak perempuan si mayit, anak perempuan jenazah tadi. Nah, bintun anak perempuan. Semuanya dikembalikan ke jenazah kah? Ke mayat, anak perempuan mayat, anak perempuan orang yang meninggal. Wa bintu ibnen, dan anak perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuannya. Cucu perempuan si mayat. Tapi syarat, cucu itu dari anak laki-laki atau dari cucu laki-laki atau dari cicit laki-laki, itu sama aja ke bawah kah? Anak, cucu, cicit dan seterusnya. Kalau dia punya anak perempuan, itu namanya cucu si mayat. Cucu perempuan si mayat. Anak perempuan, bintu ibnen, dan cucu dari anak laki-laki. Nah ini nanti kalau si mayat meninggal, punya anak perempuan, punya cucu. Cucu kan nggak dapat, dihalangi oleh anak perempuan. Itu kata saya, kalau 7-7-nya ada, yang dapat 5 saja nanti kah? Ini bicara secara umum. Wa ummu musfiqah. Wa ummu musfiqah. Musfiqah asalnya musfiqatin idhafah. Wa ummu musfiqah. Oh bukan, musfiqatun, naat. Dan ibu yang penyayang. Ini untuk pelengkap bait aja, musfiqah. Ibu yang tidak penyayang pun dapat. Ibu si mayat. Ada seorang meninggal, dia punya ibu, ibunya dapat. Berapa dapatnya? Nanti kita bahas di depan. Apakah 1/6, apakah 1/4, kita belum tahu. Wa ummu musfikatun, dan ibu yang penyayang. Wa zaujatun, dan istri si mayat. Si mayat meninggal, tinggal istrinya, berarti mayatnya laki-laki. Istrinya dapat. Kan dulu udah pernah belajar di kelas ini. Istri dapat berapa? Kalau suami meninggal, tinggal istrinya, dapat berapa? Kalau suami nggak punya anak. Seorang suami meninggal, dia nggak punya anak, istri dapat berapa? Tuhfatus Saniyah dulu ya. Dapat berapa? Udah lupa. Kalau suami meninggal, punya anak, istrinya dapat berapa? Nah, nanti di depan. Suami meninggal, suami nggak punya anak, istri dapat 1/4. Kalau suami meninggal, suami punya anak, istri dapat 1/8. Gitu? Sumun nanti. Wajaddatun, dan neneknya si mayat.
jaddah. Nah, mu'tiqatun, dan perempuan yang memerdekakan budak. Yang di belakang kemarin namanya maula. Mu'tiqatun, dan perempuan yang memerdekakan janaah, yang memerdekakan budak. Seorang budak dibeli oleh seorang perempuan, kemudian budak itu dimerdekakan, nggak? Ketika budak itu jadi orang merdeka, punya harta, meninggal, tuannya atau mantan tuannya dapat. Namanya mu'tiqah. Wal ukhtu min ayyil jihati kanat, dan saudara perempuan si mayat, min ayyil jihad, dari arah mana saja. Min ayyil jihad, dari arah mana saja. Ayyi, mana saja, jihad arah. Min ayyil jihad, dari mana saja arah. Biar gampang, dari arah mana saja. Kanat, ada ianya si ukhtu. Wal ukhtu, dan saudara perempuan, min ayyil jihad, dari mana saja arah yang ada ianya. Yang ada ianya arah, bukan ada ianya saudara, yang ada ianya arah. Saudara perempuan si mayat dapat. Saudara perempuan siapa? Kakaknya atau adiknya, itu saudara perempuan. Dari arah mana saja, maknanya bisa kakak adik perempuan yang sebapak seibu dengan mayat, sebapak seibu, atau sebapak saja, ibunya beda, atau seibu saja. Si mayat punya kakak tapi satu ibu, ayahnya beda. Nah, tiga-tiganya dapat. Tapi nanti ada yang didahulukan. Si mayat meninggal, punya kakak yang satu bapak satu ibu, satu. Punya kakak satu ibu, satu bapak lain ibu. Punya kakak satu ibu, nah, jadi ayahnya nikah dua. Kemudian meninggal, maknya nikah lagi, punya adik lagi kan? Nah, punya saudara, punya kakak sebapak seibu, punya kakak sebapak doang beda ibu, atau punya kakak seibu doang. Itu yang dapat nanti kakak seibu sebapak. Yang seibu doang nggak dapat nanti. Nah, itu. Bila ketujuh-tujuhnya ada yang dapat 5. Ini yang dikurangin 2 tadi. Cucu perempuan menghalangi anak perempuan, enggak? Saudara yang jauh menghalangi saudara. Saudara dekat menghalangi saudara jauh. Nah, itu. Fahadhihi iddatuhunna banat. Maka bermula ini 7, itu bilangan mereka. Fahadhihi, maka bermula ini 7, itu iddatuhunna, bilangan mereka semua yang dapat warisan. Banat, yang nyata ianya bilangan. Banat hal keadaan bilangan itu yang nyata ya. Jumlah sesudah ma'rifah hal. Jumlah sesudah nakirah. Nah, itu apa pertanyaannya? Nih Arabnya barangkali. Yang mana? Banat nyata. Maka bermula ini 7, itu iddatuhunna, itu bilangan mereka semua atau jumlah mereka semua. Banat, hal keadaan jumlah itu yang jelas ya. Sudah jelas, tinggal menghafal. Ada 7 orang wanita dapat warisan. 1 anak perempuan, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga ibu, yang keempat istri, yang kelima nenek, yang keenam perempuan yang memerdekakan budak, yang ketujuh saudari perempuan dari pihak jihad mana saja. Nah, itu. Nah. Lanjut lagi, 1 bab lagi. Babul furudil muqaddarati fi kitabillahi ta'ala. Ini adalah bab dari bagian-bagian, furud bagian. Bagian-bagian al-muqaddarati yang ditakdir. Bukan ditakdir, ditentukan. Muqaddarah ditentukan. Bermula ini bab al-furudi, bagian-bagian al-muqaddarati yang ditentukan. Fi kitabillahi ta'ala, dalam kitab Allah Ta'ala.
Ini menjelaskan bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh Allah dalam kitabnya. Tadi kita udah tahu waris laki-laki, udah tahu. Waris perempuan udah tahu. Ini tinggal sekarang menjelaskan. Tadi waris perempuan, apa tadi? Anak perempuan dapat berapa? Istri dapat berapa? Suami dapat berapa? Ini bahasnya. Atau ini belum membahas orangnya. Membahas bagian saja. Nih. Wa'lam bi annal irsa nau'ani. Ketahui olehmu bahwa sungguh warisan itu dua macam. Wa'lam, ketahui olehmu bi annal irsa, dengan bahwa sungguh bagian atau waris itu nau'ani, dua macam. Waris itu ada dua macam. Huma fardun wa ta'sibun ala ma qusima. Bermula keduanya dua macam, itu fardun, bagian. Yang pertama bagian. Apa makna bagian? Sudah ditentukan. Seorang meninggalkan istrinya. Kalau mayat itu punya anak, istrinya dapat 1/8. Tinggal berdoa udah khatam. Kalau yang meninggal nggak punya anak, istrinya dapat 1/4. Nah, itu namanya bagian. Sudah ditentukan bagiannya, nggak boleh ngambil lebih, nggak boleh kurang ya. Wa ta'sibun, yang kedua taksib. Ya, ini nggak tahu cara saya mengartikannya. Taksib itu asabah. Makna taksib orang yang mengambil sisa. Dia nggak ditentukan, kamu harus berapa, enggak. Jadi orang lain dulu ngambil semua yang sudah ditentukan, sisanya buat dia semua. Bisa banyak, bisa sedikit. Namanya sisa kan. Kalau banyak yang ngambil berarti sisanya dikit. Kalau yang ngambilnya dikit, sisanya banyak. Namanya taksib. Taksibuma. Taksibun alama kusima. Jadi mentaksib di atas apa yang telah dibagi akan dia. Mentaksib atas siapa yang telah, atas ma yang telah dibagi akan dia. Jadi apa bahasa Indonesianya taksib? Yang bagusnya gimana? Mengambil terakhir. Mengambil sisa lah. Waris ada dua. Yang pertama fardun, mengambil bagian yang sudah ditentukan. Ada yang 1/2, ada yang 1/4, ada yang 1/6, ada yang 1/8. Satu lagi taksibun, mengambil sisa di atas ma yang telah dibagi akan dianya mah. Jadi dia ngambil terakhir, orang lain dulu ngambil. Kalau ada sisa ngambil, nggak ada ya udah. Nah itu. Biasanya anak laki-laki begitu nanti. Anak laki-laki ngambil sisa. Nah, kadang sisanya banyak, kadang sisanya dikit. Nanti istilah selanjutnya disebut asobah. Asobah itu yang mengambil sisa. Kalau fardun itu mengambil bagian yang sudah ditentukan. Fal fardu fi nafsil kitabi sittatun. Maka bermula bagian dalam nas kitab. Maka bermula bagian dalam nas kitab. Mana dalam nas kitab? Dalam ketentuan kitab Quran. Dalam ketentuan kitab Allah. Sittatun itu ada 6. Fal fardu maka bermula bagian dalam nas kitab itu ada 6. Ada 6 bagian. Nah, ada 6 bagian. La farda fil irsi siwaha al-battata. La farda, tidak ada bagian. Tidak ada bagian fil irsi dalam warisan. Siwaha selainnya 6. Al-battata sama sekali. Al-battata dimanapun ketemu tetap maf'ul mutlak dia. Udah gitu aja. La farda, la nafi jenis. La farda tidak ada bagian dalam warisan siwaha itu selainnya 6 tadi. Al-battata sama sekali. Cuma ada 6 model bagian-bagian waris dalam kitab Allah. Mana 6 bagian itu? Nisfun, 1/2. Nah, 1/2 atau setengah. Yang pertama nisfun. Nisfun kita badal kepada sittatun. Mana 6 itu? Nisfun, setengah atau 1/2. 1/2.
warubu'on, dan seperempat. Seperdua dan seperempat. Gede mana seperdua sama seperempat? Gede? Seperdua. Seperdua, seperempat. Ya. Ada nggak sepersatu? Nggak ada. Sepersatu nggak ada. Ya. Setengah dan seperempat. Ya. Gula sekilo, sekilo satu dibagi dua setengah kan? Kalau gula sekilo dibagi empat namanya seperempat. Seperempat. Nisfur rubu'i ya. Nisfun wa rubu'un, setengah. Yang kedua rubu'un seperempat. Summa nisfur rubu'i. Kemudian setengah dari seperempat. Setengah dari seperempat. Berapa setengah dari seperempat? Ini harus, kalau nggak bisa ilmu matematika gagal ini faraid. Setengah dari seperempat. Seperempat bagi dua berapa? Setengah dari seperempat itu seperdelapan. Seperdelapan. Kalau ada spidol bisa saya jelaskan. Menjelaskan seperdelapan. Perdelapan. Tahu cara carinya? Bikin bola, bikin lingkaran ya kan? Bayangan dulu, bikin lingkaran, udah. Satu lingkaran itu namanya satu. Bagi dua. Setengah lingkaran namanya seperdua. Lingkarannya bagi empat. Satu bagian namanya seperempat. Jadi seperempat tadi dibagi dua, pakai garis. Kotaknya jadi berapa? 8. Satu bagiannya seperdelapan. Benar nggak? Harus tembus garisnya. Gimana? Ketemu? Nggak ada yang punya spidol? Ada nggak di sebelah spidol? Ustaz punya spidol? Nggak ada? Nggak usah, itu dikit doang, gampang banget. Benar nggak? Coba, itu garis dua, bagi dua. Nah, itu kan separuhnya seperdua, bagi empat. Nah, separuhnya namanya seperempat ya. Kemudian setiapnya bagi dua lagi. Setiap seperempat bagi dua semuanya. Kotaknya jadi berapa? Coba dihitung. Nah, itu. Jadi kalau setengah dibagi dua, setengah dari seperempat tadi dibagi dua, jadi seperdelapan. Jadi satu bagian kotak itu seperdelapan. Dah. Gampang. Dah. Ada setengah, ada yang dapat seperempat, ada yang dapat setengah seperempat. Setengah seperempat bahasa mudahnya seperdelapan. Ya. Wasulusu, dan sepertiga. Sepertiga berarti satu kotak bagi tiga. Satu bagian namanya sepertiga kan? Wasudusu, dan seperenam. Wasudusu dan seperenam. Binafsi syar'i, dengan dalil syara, nas dalil. Binafsi syar'i, dengan dalil syara. Jadi menurut dalil Quran, itulah bagian tadi. Setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam, baru 5 kan? Harus ada berapa lagi? Satu lagi. Wasulusani, dan 2/3. Wasulusani, 2/3. 2/3 itu berapa? 2/3 sama setengah banyak mana? 2/3 sama setengah banyak mana? Ini kalau belum beres ini kagak gagal ini belajar. Gede mana? 2/3 satu kotak bagi 3. Satu kotak bagi 3. Kalau satu kotak sesudah dibagi 3 namanya sepertiga. 2 kotak 2/3. Mana 2/3? 2 dari 3. Tahu? Sepertiga 1 dari 3. 2/3 2 kotak dari 3. 3/3 utuh. 3/3 sama dengan 1.
Nah, gitu. 3/3, 3/3, ini 1 lagi. Masya Allah. Dah. Jadi 2/3 sama setengah banyak 2/3. Kalau setengah 1 kotak bagi 2, ngambil 1. Ini 1 kotak bagi 3, ngambil 2 bagian kah? Jadi itu 2/3. Tuh. Ada roti 3 potong. Kalau setengah berarti 1 potong setengah. Kalau 2/3 kita 2 potong, sisa 1 potong 2/3, 2 dari 3. Kalau 3/3 berarti semuanya. 3-3-nya kita ambil sama dengan 1 paket. Wahumat tamamu. Wahuma, kemana ke huma? Dan bermula keduanya. Keduanya asulusani 2/3. Itu at-tamamu, itu kesempurnaan. Wahuma at-tamamu. Bermula keduanya itu kesempurnaan. Nah, itu udah sempurna, udah 6 berarti. Ini yang perlu diingat. Yang perlu diingat bukan ini. Yang perlu diingat yang dapat setengah siapa saja nanti. Yang dapat 1/4 siapa saja. 1/8 siapa saja. 1/3 siapa. 1/6 siapa. 2/3 siapa. Fahfaz, maka hafal olehmu. Fahfaz, maka hafal olehmu. Kenapa kita harus menghafal? Fakullu hafidhan imamun. Maka bermula setiap orang yang menghafal itu jadi imam. Hafal ilmu faraid jadi imam ilmu faradi. Kayak Syekh. Nah itu. Fafat maka hafal olehmu. Fakullu hafidhin imamun. Maka bermula setiap yang menghafal itu jadi imam. Nah, apa yang belum jelas? Al-Battata. Ini yang wajib dihafal nanti ke depan. Baru kita enak belajar ilmu faraid. Kalau nggak bisa hafal yang dapat 1/2, masih lihat-lihat kitab itu nggak jalan. Jadi 1/2 siapa saja, 1/4 siapa saja kan harus sudah di luar kepala. Baru kita belajar pakai papan tulis. Ya, itu. Nah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Walhamdulillahirabbil alamin.